Setelah itu, pada tahun 1881, terjadilah perang ketiga di Aceh dengan Belanda. Perang yang satu ini dilancarkan secara sembunyi-sembunyi yang dibangkitkan dengan perang Fisabilillah, dan peperangan ini adalah perang secara gerilya yang dipimpin oleh Teku Umar, Panglima Polim, serta para sultan, yang mana perang ini terjadi sampai tahun 1904. Hai sobatku tercinta, selamat datang kembali di channel saya ini. Di video part 3 ini saya akan melanjutkan sejarah Aceh masa perang dengan Belanda. Dan untuk kalian yang belum melihat part 1 dan juga part 2-nya, di kolom deskripsi video ini sudah saya sediakan link video part 1 dan part kedua. Oke sobatku tercinta, seperti biasa sebelum saya lanjut ke topik pembahasannya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, mari sejenak ringankan tangannya untuk tekan subscribe, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Semenjak perang ketiga terjadi di Aceh masa itu, tepatnya pada tahun 1899, Teku Umar yang merupakan salah seorang pemimpin pasukan Aceh, dinyatakan gugur, karena adanya serangan dadakan dari pihak Belanda di daerah Melabu Aceh Barat, yang mana saat itu pasukan Belanda dipimpin oleh Van der Dusen. Setelah meninggalnya Teku Umar, perjuangan Teku Umar kala itu dilanjutkan oleh Cut Nyadin, yang mana Cut Nyadin tersebut adalah istri dari Teku Umar. Beliau melanjutkan perjuangannya dengan memimpin pasukan gerilya Aceh. Selanjutnya terjadilah perang keempat antara Aceh dan Belanda, yang mana perang ini bersambungan dari perang yang sebelumnya, dimulai dari tahun 1896 sampai tahun 1910, dan perang keempat ini terjadi dalam bentuk perang gerilya, beberapa kelompok bahkan perorangan, yang mana kala itu pertentangan, penyerangan, blokade, pembunuhan, pembantaian, semua itu terjadi tidak lagi melalui perintah dari pihak kerajaan. Maka saat itu Aceh sudah tidak ada lagi kesiapan yang layak untuk berperang seperti yang sebelumnya. Benar-benar dari setiap sudut kota Aceh mereka sudah menyusun strategi masing-masing untuk membantai dan membunuh pasukan Belanda. Banyak yang mengatakan, kalau perang Aceh ini ternyata berakhir pada tahun 1910, namun ada salah satu dokter bernama Christian Snoukhur Gronje. Dia ini sempat menyamar untuk melakukan sebuah penelitian di dalam hutan Aceh selama 2 tahun. Menurut pengalaman yang dia lihat saat itu, perang Aceh justru berakhir pada tahun 1899, tapi menurut rakyat Aceh sendiri kala itu, mereka mengatakan bahwa perang Aceh dengan Belanda benar-benar berakhir dan bersih yaitu pada tahun 1910. Saat itu pada detik-detik perang terakhir di Aceh, pihak Belanda mengirim seorang jenderal yang bernama Van Heutz, untuk melakukan serangan umum di wilayah Aceh Besar, Pidi, dan juga di Samalanga. Penyerangan tersebut dikenal dengan penyerangan sapu rata oleh pasukan Marcus C, atau Arsose. Pasukan tersebut terdiri dari orang-orang Indonesia yang sudah dilatih oleh tentara Belanda. Di sini perlu kalian ketahui, bahwa ternyata lamanya pihak Belanda di Indonesia, menyebabkan banyak rakyat Indonesia yang mengkhianati dataran Nusantara ini pada saat itu, yang mana mereka akhirnya berpihak kepada kolonel Belanda untuk membunuh saudara sendiri yang ada di Aceh. Semangat juang rakyat Aceh saat itu menjadi luntur, dikarenakan adanya pasukan Marcus C tersebut, karena rakyat Aceh kala itu melihat wajah-wajah yang menyerang mereka adalah wajah-wajah yang sama dengan mereka sendiri,
disitulah rakyat Aceh hilang semangatnya, luntur, akhirnya banyak pejuang Aceh yang gugur akibat persoalan itu, dan akhirnya rakyat Aceh menarik diri memilih untuk mundur masuk kembali ke pedalaman desa dan juga hutan, guna untuk berlindung diri dari serangan tersebut. Namun saat itu pihak Belanda tetap mengejar rakyat Aceh sampai ke pedalaman desa dan juga hutan, dengan mengutus satu tambahan jenderal yang bernama Van Dalen. Disinilah ketidaksiapan rakyat Aceh hingga membuat rakyat Aceh kewalahan menghadapi Belanda. Dan akhirnya, perang Aceh-Belanda ini berakhir kemenangan yang diambil oleh pihak Belanda. Selama itu pihak Belanda terus mencoba untuk memerangi rakyat Aceh dan menaklukkan Aceh. Namun pada akhirnya rakyat Aceh takluk juga. Cuma walaupun begitu pihak Belanda merasa kewalahan, karena perjalanan Belanda untuk menaklukkan bangsa Aceh sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini berbeda dengan mereka saat menaklukkan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Di saat Belanda merasa bahwa mereka sudah berhasil menaklukkan bangsa Aceh, pihak Belanda mengklaim kalau mereka sudah menguasai Aceh, dan mereka meminta beberapa kerajaan kecil yang ada di Aceh untuk tunduk pada aturan yang diterapkan oleh kerajaan Belanda. Belanda saat itu membuat beberapa perjanjian yang mengharuskan kerajaan kecil di Aceh harus patuh terhadapnya, dalam semua kondisi politik yang diatur oleh pihak Belanda, sehingga setiap kerajaan diharuskan untuk mematuhinya. Perjanjian pertama, membenarkan bahwa daerah kekuasaannya adalah bagian dari Belanda. Yang kedua, sepakat untuk tidak akan melakukan hubungan dengan pemerintah asing lain. Ketiga, sepakat akan mentaati segala perintah yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Perjanjian yang diterapkan oleh pihak Belanda untuk bangsa Aceh tidak banyak, yaitu hanya 3 poin saja. Namun walaupun 3 poin tapi tujuan dari perjanjian tersebut, untuk mengikat para raja yang ada di Aceh, atau mengikat kepala daerah yang ada di Aceh untuk tetap tunduk kepada pihaknya Belanda. Pemerintahan Belanda juga mengikat raja-raja yang besar kekuasaannya, seperti Kerajaan Deli Serdang, Kerajaan Asahan, Kerajaan Langkat, kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Indonesia dengan suatu perjanjian yang diterapkan oleh pihak Belanda tersebut. Jadi pihak Belanda saat itu benar-benar sudah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan Nusantara, dan secara terang-terangan pihak Belanda mengatakan, bahwa Aceh adalah daerah terakhir yang berhasil mereka taklukkan, dan mereka juga mengakui dalam menguasai Aceh mereka sangat merasa kewalahan, membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk bisa mengatur strategi demi strategi, agar tercapai apa yang mereka inginkan untuk menguasai daerah Aceh. Setelah sekian lama Belanda menguasai seluruh Nusantara, orang-orang Indonesia diperlakukan secara rendah oleh Belanda. Kemudian, datang Jepang yang mula-mula mengaku diri sebagai saudara tua sesama Asia, dan Nusantara saat itu jatuh ke titik kehidupan yang tak ada lagi peradaban, yang menjadi bagian penting dalam kehidupan umat manusia. Tanggal 1 Maret tahun 1942, kapal-kapal militer Jepang mendarat di Teluk Banten untuk menaklukkan kota Batavia. Jepang mengusir bangsa Belanda tanpa ada perlawanan berarti terhadap pihaknya. Batavia yang menjadi pusat pemerintahan Belanda dan juga pusat militer negara-negara sekutu saat itu jatuh ke tangan Jepang. Setelah menguasai Batavia, tentara Jepang segera mengamankan kemenangannya atas kota-kota besar di Pulau Jawa. Jepang juga mengancam akan memusnahkan semua sisa-sisa pasukan Belanda dan sekutunya, yang masih bertahan di beberapa wilayah pinggiran Indonesia, karena saat itu mereka terlambat melarikan diri terhadap serangan dari pihak Jepang. Akhirnya pada tanggal 3 Maret tahun 1942, pihak Belanda pun menyerah tanpa syarat pada tentara Jepang. Runtuhnya Belanda menjadi puncak keberhasilan Jepang menguasai seluruh kawasan di Asia Tenggara saat itu. Setelah itu Jepang mewujudkan ambisinya untuk membangun Imperium Asia Timur Raya. Masa pendudukan Jepang di Indonesia terbilang sangat singkat, jika dibandingkan dengan Belanda yang menjajah Indonesia hampir 3,5 abad lamanya. Jepang menjajah Indonesia hanya dalam 3,5 tahun saja, namun kedudukannya di Indonesia saat itu penuh secara dramatis, mengubah tataran sosial dan budaya yang ditinggalkan Belanda atas negeri ini. Sekian tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Selama Belanda masih menguasai Nusantara, perilaku Belanda saat itu membuat rakyat Indonesia menjadi orang yang bodoh. Hal tersebut berbeda ketika masa Jepang masuk ke Indonesia.
Saat itu, begitu Jepang masuk ke Indonesia dan mereka berhasil menguasai tanah air ini, Jepang langsung mengubah segala hal yang telah diterapkan oleh Belanda saat itu. Jepang memberikan semua orang di Indonesia fasilitas pendidikan, mulai dari anak-anak disekolahkan, rakyat diajarkan untuk bisa mandiri, seperti untuk kingrusi atau kerja bakti, diajari tata cara menanam, diajari juga untuk membuat industri sendiri, seperti cara membuat sabun, dan diajari cara membuat berbagai hal lainnya. Mobilisasi massa oleh pemerintah militer Jepang, harus diakui memberi api baru bagi bangsa Indonesia, karena, selama berabad-abad lamanya pemerintah Belanda dan jejaring kekuasaan mereka, menjadikan bangsa Indonesia sebagai manusia kelas 3 di bawah orang-orang Eropa dan bangsa asing lainnya. Kedatangan Jepang ke Indonesia saat itu, membuat kejayaan bangsa Eropa dan seluruh sekutunya yang ada di wilayah Nusantara, terbabat habis oleh militer Jepang, dan saat itu, Jepang juga secara tegas menghapus segala hal yang berbau Belanda. Contohnya, seperti bahasa Belanda dilarang menggunakan di semua jenjang pendidikan, demikian juga dengan budaya dan juga sejarah barat lainnya. Nama-nama wilayah dan kota yang sudah digantikan oleh bangsa Belanda, dikembalikan sebagaimana nama aslinya, contohnya, perubahan nama kota Batavia, yaitu pusat kekuasaan pemerintah Belanda kala itu, diubah kembali oleh Jepang menjadi kota Jakarta. Pengubahan nama tersebut diresmikan bertepatan dengan perayaan Hari Perang Asia Timur Raya, pada tanggal 8 Desember tahun 1942, dan Jepang juga mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi utama.